Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Menyambung kajian kita yang sudah kita sampaikan secara berturut-turut, beberapa kali pertemuan tidak kita lanjutkan, maka malam hari ini kembali kita lanjutkan, yaitu memahami surat Al-Insan. Kita masuk saja kepada ayat yang ke-22, surat yang ke-76, halaman 579, ayat yang ke-22. Halaman 579, surat ke-76 Al-Insan atau Ad-Dahr, ayat ke-22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadza kana lakum jazaa'an wa kana sa'yukum mashkura. Inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila. Fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum atiman aw kafura wa dzkur isma rabbika bukratan wa asila. Mari kita terjemahkan terlebih dahulu. Inna hadza, inna sesungguhnya hadza, ini kana adalah, lakum untukmu, lakum untukmu atau untuk kalian, jaza balasan, wa kana sa'yukum dan adalah sa'yu usaha kamu atau usaha kalian, mashkura disyukuri, yakni diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna nahnu sesungguhnya kamilah, nazzalna yang telah menurunkan, alaika atasmu ya Muhammad, Al-Quran tanzila diturunkan secara bertahap, beransur-ansur. Fasbir, maka oleh sebab itu bersabarlah engkau ya Muhammad, li hukmi rabbika, untuk melaksanakan atau menerima ketetapan Rabbika Tuhanmu, wala tuti', dan janganlah engkau taati, engkau patuhi atau engkau ikuti daripada mereka itu atiman, orang yang berdosa, au kafura, atau orang yang sangat ingkar. Wa dzkur isma rabbika, dan sebutlah nama Tuhanmu, bukratan pada waktu pagi dan waktu asila pada waktu petang hari. Kira-kira begitu terjemahannya. Setelah di ayat yang lalu disebut dan diuraikan berbagai macam kenikmatan yang Allah persiapkan untuk orang-orang yang abrar, orang-orang yang banyak berbuat kebajikan, yaitu surga dengan segala macam
keindahan dan pesonanya, nikmat dan karunia-Nya yang tidak bisa kita khayalkan. Maka lalu dikatakan, setelah mereka masuk nanti ke dalam surga, dikatakan kepada mereka, inna haza, sesungguhnya ini semua, ini nikmat, ini balasan, ini ganjaran, ini keutamaan, ini keistimewaan dan seterusnya, karena adalah untukmu, untuk kalian wahai orang-orang yang beriman, yang beramal saleh, yang berbuat berbagai macam kebajikan yang disebut dengan abrar, jaza, sebagai balasan. Dan adalah usahamu masykurah, diterima. Kita jelaskan sedikit. Jaza, balasan. Disebut dengan balasan, sebetulnya bukan balasan. Karena tidak satu pun amalan kita, ibadat kita, ketaatan kita, kebajikan kita yang patut Allah beri balasan. Karena kita tidak berbuat apa-apa untuk Allah. Kita tidak melakukan apa-apa dan tidak membantu apa-apa. Berbeda dengan kita sesama kita. Bahwa kalau kita bekerja untuk orang, kita mendapat imbalan, balasan, ganjaran, atau honor, atau gaji, atau tunjangan. Orang lain terbantu, orang lain kita tolong, mereka juga menolong kita, namanya simbiosis. Cuman dipakai istilah balasan agar kita terpacu, termotivasi, terdorong, bersemangat untuk melakukan amal. Padahal beramal itu adalah kewajiban kita, karena kita hamba Allah. Beribadat kewajiban kita, taat sudah harus kita begitu. Apapun yang kita lakukan di atas dunia ini sudah menjadi kewajiban. Ada tidak ada imbalan dan balasannya, karena kita hambanya. Bukankah Allah telah menciptakan kita dan telah mengurniakan berbagai macam karunia, sehingga amalan-amalan, ibadat-ibadat, ketaatan-ketaatan, perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan untuk mengimbangi nikmat Allah yang banyak itu tidak bisa kita imbangi, walaupun hanya sekedar nikmat mata bisa berkedip. Mata kita berkedip, tidak mampu kita membilang, menghitung entah berapa kali mata berkedip. Semua amalan kita, semua ibadat kita, semua ketaatan kita belum dapat menandingi, mengimbangi mata kita berkedip. Itu satu. Cuma yang tadi, pahala kan namanya, fadilah, ganjaran, balasan, atau apalah namanya, semuanya semata-mata rahmat Allah, karunia Allah. Cuman diberi nama dengan balasan supaya kita semangat. Hal jazaul ihsan illal ihsan, bukankah balasan kebaikan itu kebaikan juga? Iya. Jadi sebenarnya surga, nikmat surga, pesonanya, dan apa saja yang ada di dalam surga itu yang Allah persiapkan untuk hamba-hambanya yang muttaqin, hamba-hambanya yang beriman, hamba-hambanya yang beramal saleh, dan diberi kita kabar gembira. Wa basyiril ladzina amanu, tadi ayat dibaca oleh imam kita, wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar.
disebut dengan balasan. Sebenarnya tidak balasan, karena tidak satu pun kita yang pantas, yang layak, yang patut masuk surga karena amalan kita. Bertanya sahabat, apakah engkau begitu juga Rasulullah? Iya, sama kita. Saya masuk surga dan talang rahmat Allah. Apalagi kita, karena amalan kita, ketaatan kita untuk membalasi, mengimbangi nikmat Allah yang kecil pun belum bisa. Padahal nikmat Allah tidak mampu kita bilang. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Itu alasannya dinamai dengan jaza. Jaza. Di orang awak banamu jarih menentang mulia. Dek kita laba jarih beramal, maka kita dapat buliah. Buliahnya balasan. Itu satu. Dikatakan kepada mereka-mereka atau kita-kita, mudah-mudahan harapan kita masuk surga, ketika sesampai di surga dan kita telah melihat semua kenikmatan dan telah merasakannya, sebagaimana ayat di atas menguraikan. Baca lagi ayat di atas semenjak ayat kelima, innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura, sampai kepada ayat yang ke-21. Ayat kelima sampai ke-21 menyebutkan berbagai macam kenikmatan secuil yang digambarkan sedikit. Semuanya itu ada disampaikan kepada orang-orang yang beriman, beramal setelah mereka masuk surga dan telah menikmati segala macam kenikmatan, dan mereka telah berada di tempat yang telah disediakan untuk mereka masing-masing. Dikatakan inna hadza, sesungguhnya ini semua adalah untukmu sebagai jaza, balasan, dan sa'yukum. Sa'yu adalah usaha. Sa'yu terpakai untuk berjalan cepat, nama sa'i. Kalau jalan biasa masyu, jalan cepat sa'yu. Orang yang berjalan masyir, orang yang berjalan cepat sa'i. Berjalan cepat tanda orang ingin mengambil, meraih, mengusahakan sesuatu, semangat. Di situ Pak gambaran kita. Kalau ingin masuk ke dalam surga, ya kita harus berusaha sungguh-sungguh, tidak santai. Kata anak-anak muda, ya hidup santai, masa depan cerah. Enggak, masuk surga enggak bisa. Masuk surga sa'yu, berusaha sungguh-sungguh. Dalam surat Al-Isra, surat ke-17 ayat ke-19 misalnya begitu. Al-Isra surat ke-17 ayat ke-19 berbunyi halaman 284. Al-Isra ayat ke-19, wa man aradal akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Kita terjemah dulu sesuai dengan Quran terjemah. Kita baca saja. Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, itu surga,
dan dia berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedangkan dia beriman, maka mereka itulah orang yang usahanya dibalas dengan baik. Itu terjemahannya. Nah, mari kita pahami. Man arada iradah, menginginkan, menghendaki. Siapa saja yang menginginkan al-akhirah, kehidupan akhirat yang kekal abadi, yakni kebahagiaan kehidupan akhirat, lebih dikhususkan maksud kehidupan akhirat adalah masuk surga, menikmati segala macam yang ada di situ. Dan dia dia berusaha, laha, untuknya kehidupan akhirat itu, sa'yaha, sebenar-benar sungguh-sungguh dia berusaha akannya. Bagi siapa yang menengok Al-Quran, kita lihat, man arada, siapa yang menginginkan al-akhirah, kehidupan akhirat yang kekal abadi, maksudnya kebahagiaan akhirat, kesenangan akhirat, tepatnya di surga. Dan dia dia berusaha, laha, untuknya kehidupan akhirat itu, sa'ya, sebenar-benar sungguh-sungguh dia berusaha akannya. Wa huwa mu'min, sementara dia beriman. Sebab bagaimanapun perbuatan baik seseorang, kalau dia tidak beriman, tidak diterima. Dia beriman, faulaika, maka mereka itu, kana sa'yu, adalah usaha mereka yang mereka lakukan sungguh-sungguh itu, mashkura. Apa yang mashkura? Maqbula, diterima. Mashkura mananya maqbula, gaira mardud, tidak ditolak. Atau dalam riwayat lain dikatakan mashkura itu amalan mereka balasannya dilipat gandakan. Dilipat gandakan balasannya dengan kelipat gandaan yang sangat banyak, 10, bahkan 700, bahkan melebihi 700 kali lipat. Itu yang mashkura. Salah satu nama Allah adalah Asy-Syakur. Asy-Syakur, syakur. Syakur, shin, kaf, waw, ra, syakur. Apa itu syakur? Allah mensyukuri. Bagaimana Allah mensyukuri amalan seorang hamba? Dia ampuni dosa-dosanya, lalu amalan-amalannya, ketaatan-ketaatannya, ibadat-ibadatnya, perbuatan-perbuatan baiknya dibalasi dengan balasan yang banyak. Amalan yang sedikit tidak lama diberi balasan berlipat-lipat, berganda-ganda, melebihi 700 kali lipat. Kenapa begitu? Karena Allah itu syakur. Allah syakur. Allah mensyukuri perbuatan baik si hamba, amalannya, ketaatannya, ibadatnya. Bagaimana Allah mensyukuri? Dosanya diampuni, amal baiknya dibalasi dengan balasan yang banyak, berlipat-lipat ganda. Ambil satu contoh. Alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha'.
Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya fi sabilillah sama dengan perumpamaan sebuah biji yang ditanamkan. Lalu biji yang ditanamkan itu menumbuhkan 7 tangkai. Setiap tangkai ada 100 biji. 100 kali 7 700 kali lipat. Bukan hanya segitu, Allah akan melipat gandakan lebih daripada 700 kali lipat. Surah Al-Baqarah. Infak yang diberikan atau sedekah yang diberikan dengan ikhlas, mengharap ridha Allah, diumpamakan orang yang menginfakkan hartanya diumpamakan seperti sebuah biji. Ambillah biji padi. Kalau di sana biji gandum. 1 biji padi benih namanya. Ditanamkan tumbuh 7 tangkai. Setiap tangkai 100 bijinya. 7 kali 100 700. 1 biji menjadi 700. Begitulah imbalan yang Allah sediakan. Bahkan bukan hanya itu, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan melebihi 700 bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Karena Allah itu wasi'un alim. Al-Baqarah surat kedua ayat 261. Al-Baqarah surat kedua ayat 261. Jadi Allah membalasi amalan seorang hamba yang amalan cuma secuil kecil bagaikan sebuah biji padi, lalu biji tadi ditanamkan bagus-bagus di tempat yang bagus, dibalasi dengan 700 biji atau lebih. Atau contoh biji alpukat, kalau namanya oncek, ditanamkan di parak, maka akan tumbuh nanti menjadi batang pokat yang menghasilkan beribu-ribu pokat, beribu-ribu durian, beribu-ribu nanti kuini atau yang sejenisnya. Hanya 1 biji. Diumpamakan seperti itu. Kenapa? Karena Allah itu syakur dan usahanya masykur, disyukuri. Untuk itu beramallah, berbuat baiklah, lakukanlah ibadat, lakukanlah berbagai macam ketaatan dengan ikhlas. Syaratnya ikhlas. Ikhlas, perbuat itu tidak ria, lakukan itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Nanti Allah akan balasi dengan balasannya berlipat ganda. Dan kerjakan dengan sungguh-sungguh. Man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min. Itu tadi ayatnya. Nanti akan masykur. Kana sa'yuhum masykura. Kalau sudah dapat, nah kita kembali kepada surat Al-Insan. Apa bunyi surat Al-Insan? Inna hadza kana lakum jazaa'an wa kana sa'yukum masykura. Surga ini dengan segala kenikmatannya, kelezatannya, ini tanda Allah mensyukuri amalan-amalan, kebajikan-kebajikan, ketaatan-ketaatan, ibadah-ibadah yang kalian lakukan, hai orang beriman. Disyukuri oleh Allah dengan memberikannya kenikmatan surga. Itu yang masykur. Maka berusahalah kita melakukan setiap kebajikan, melakukan amalan
melakukan ibadah, melakukan ketaatan dengan betul-betul ikhlas, tidak pamer, tidak riya, tidak ingin populer, tidak ingin supaya viral. Apapun kebaikan lakukan dengan ikhlas. Dan jangan jadikan ibadat untuk mencari ketenaran, mencari popularitas. Jangan pergunakan ibadat untuk agar bagaimana begini dan begitu. Ikhlaslah supaya masykura. Jadi makna masykura dua, diterima. Kenapa diterima? Karena ikhlas. Kenapa diterima? Karena amalan itu benar, sesuai dengan tuntunan. Lalu apa lagi? Dilipat gandakan balasannya. Kenapa dilipat gandakan balasannya? Disyukuri. Lantaran Allah mensyukuri. Contoh kecil, ada seekor anjing yang sangat kehausan sekali di padang pasir. Hampir-hampir mati kehausan, sehingga dia mengulurkan lidahnya mencari tanah-tanah yang basah. Setiba dia di sebuah sumur, rupanya anjing tadi tidak bisa mengambil air karena sumur. Putar-putar di sekeliling sumur. Nampak bagi seorang pelacur, pezina pelacur, kasihan dia, iba dia melihat anjing itu. Dibukanya sepatu kulitnya, lalu dia turun mengambil air. Disauknya air dengan sepatu kulitnya, lalu sepatu itu digigitnya, tangan ke atas. Setiba di atas dikasihkannya sama anjing, karena dia kasihan sama anjing. Perbuatannya itu disyukuri Allah dengan cara diampunkan dosa lacurnya. Diampunkan dosa lacurnya. Kenapa begitu? Karena Allah Asy-Syakur. Allah reda dengan perbuatannya karena dia mengasihi makhluk. Maka kasihilah makhluk ini. Irhamu man fil ard. Kasihilah siapa saja di bumi ini. Jangan kasar. Jangan menzalimi, jangan sewenang-wenang. Kasih sayanglah, nanti yang di langit akan mengasihimu. Ini contoh amalan yang masykurah. Untuk itu mari lakukan semua amal saleh, kebajikan, ibadat, ketaatan dan apa saja. Pertama, ikhlaslah. Yang kedua, lakukan dengan cara yang benar sesuai dengan tuntunan. Lalu berdoalah agar diterima. Rabbana taqabbal minna innaka antas. Itu ayat yang ke-22 surat Al-Insan. Kita lanjut kepada ayat yang ke-23. Inna sesungguhnya kami. Nahnu kamilah. Nazzalna yang telah menurunkan Al-Quran kepadamu, alaika kepadamu ya Muhammad, tanzila secara berangsur-angsur, bertahap. Ayat ini menjelaskan kepada kita karena orang-orang yang kafir, orang-orang musyrik mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah karangan manusia, karangan Nabi Muhammad, beliau dibantu oleh seorang pendeta. Bahkan dituduh pula Al-Quran itu syair dan sihir. Isinya asatirul awalin, dongeng-dongeng orang dahulu kala, asatirul awalin. Bahkan Nabi dituduh nanti dengan muftari, tukang ada-ada, tukang buat-buat cerita. Termasuk mereka tuduhkan
ayat-ayat yang disampaikan Nabi itu semuanya bohong belaka. Itu kepandaian Muhammad saja. Mana ada hidup setelah mati, mana ada surga dan neraka, mana ada pembalasan. Kalau sudah mati ya mati saja. Maka disampaikan ini, sesungguhnya kami betul-betul, kamilah yang menurunkan Al-Quran itu kepadamu ya Muhammad. Jangan ragu, jangan bimbang. Kami turunkan secara tanzila, beransur-ansur, tidak sekaligus. Beransur-ansur sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan keadaan. Al-Quran tidak diturunkan sekaligus. Memang ada ulama berpendapat di Lailatul Qadar Al-Quran itu diturunkan sekaligus ke langit dunia. Lalu dari langit dunia diturunkan kepada Nabi secara bertahap dan beransur-ansur sesuai dengan situasi dan kondisi. Maka bermulalah turun 5 ayat. Kemudian diturunkan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan, kejadian dan peristiwa serta keadaan turun sampai berakhir 22 tahun 2 bulan 22 hari selesai semua. Maka disusunlah Al-Quran itu kembali sebagaimana susunan aslinya di Lauh Mahfuz. Jadi apa hubungan ayat ini dengan ayat yang kita baca sebelumnya? Karena mereka menentang, meragukan Al-Quran ini. Kan Al-Quran yang memberitakan bahwa setelah mati hidup, ada akhirat, ada hisab, ada pengadilan, ada pertanggungjawaban, ada pembagian kitab, ada penerimaan amal. Lalu ada neraka, ada sirat, ada surga dan seterusnya. Quran memberitakan. Lalu mereka menentang, mereka tidak percaya. Dijelaskan dalam ayat yang ke-23 untuk memantapkan bahwa betul-betul Al-Quran itu diturunkan oleh Allah. Kalau dalam surah Yasin bunyinya begini, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka lamina mursalin. Karena mereka menuduh Muhammad itu bukan Rasul. Al-Quran yang diturunkan kepada beliau bukan firman Allah. Hampir mirip dengan ini. Untuk itu jangan bimbang, jangan ragu, jangan syak bahwa Al-Quran itu betul-betul diturunkan oleh Allah Rabbul Alamin sebagai pedoman, sebagai petunjuk, bimbingan, arahan untuk dilaksanakan dalam kehidupan ini, diturunkan secara beransur-ansur. Karena mereka bilang, qala alladziina kafaru laula nuzila alaihi al-Qur'an jumlatan wahidah kadzalika linusabbita bihi fuadak wa rattalnahu tartila. Intinya begitu. Untuk itu ya Muhammad fasbir. Fasbir, maka bersabarlah engkau ya Muhammad. Mula-mula kepada Nabi. Bersabarlah wahai Muhammad li hukmi rabbika, untuk melaksanakan atau menerima, melaksanakan hukmi, ketetapan, keputusan Tuhanmu. Apa ketetapan, apa keputusan Tuhanmu yang telah diputuskan, yang telah ditetapkan, bahwa engkau harus menyampaikan firman Allah ini. Nanti akan ada yang menentang, ada yang memusuhi, ada yang mencaci, ada yang menghina, ada yang mengolok-olok, bahkan ada yang memerangi.
yang menghambat, menghalangi. Sabar melaksanakannya. Itu pesannya. Sabar dalam melaksanakan, menerima, melaksanakan ketetapan Tuhanmu. Engkau diangkat oleh Tuhanmu jadi Rasul. Sampaikan ayat-ayat Tuhanmu, sampaikan peringatan. Nanti akan ada yang benci, ingkar, menentang, mengolok-olok, menyakiti, bahkan memerangi. Sabar. Terus jangan patah semangat. Sabarlah sebagaimana sabarnya ulul azmi minar rusul. Kalau kita begitu juga, sabarlah dalam melaksanakan perintah Allah, menghentikan larangan Allah, mentaati aturan Allah. Sabarlah dalam melaksanakan ketaatan, ibadah dan amalan-amalan baik. Rintangannya banyak, godaannya banyak. Bahkan untuk anak-anak kita yang menuntut ilmu pun bersabar menuntut ilmu, karena nanti akan banyak rayuan-rayuan, bujukan-bujukan, godaan-godaan. Ini anak untuk bertahan sekolah mondok di pondok pesantren saja harus sabar. Kalau tidak ada bujukan-bujukan untuk keluar, ada rayuan, udah 3 tahun saja keluar lagi, untuk apa lama-lama di situ? Itu dibujuk. Jadi dalam segala hal kita harus sabar. Kalau kepada Nabi Muhammad, sabar dalam menyampaikan dakwah. Kita juga sabar dalam melaksanakan ajaran Tuhan, sunnah Nabi. Sabar dalam beramal, sabar dalam berbuat ibadah, sabar dalam berbuat amal saleh, ketaatan dan segala macam. Karena nanti akan ada saja gangguan-gangguan, godaan-godaan, rayuan-rayuan dan permusuhan serta penentangan yang datangnya daripada orang kafir yang benci kepada kaum muslimin atau daripada syaitan. Fasbir, sabarlah. Lihukmi, untuk melaksanakan, menerima dan melaksanakan ketetapan Tuhanmu ya Muhammad. Dan la tutia, jangan engkau taati. Tutia, engkau taati, engkau patuhi, engkau ikuti. Apa yang jangan taati, jangan patuhi? Keinginan, kemauan para mereka yang kafir, mereka yang neraka. Apa keinginan mereka? Tentu keinginan mereka jangan sampai kita melaksanakan isi Al-Quran, jangan melaksanakan perintah Allah, aturannya, syariatnya. Keinginan mereka begitu, jangan taati. Kan itu kemauan syaitan. Di sini katakan la tuti' minhum, jangan engkau taati minhum, daripada mereka itu, yaitu mereka yang asim, mereka yang berdosa. Itu asiman orang yang tenggelam, yang larut dalam beraneka macam dosa-dosa. Atau orang-orang yang kafur, orang yang sangat kekufurannya. Jangan patuhi, jangan taati, jangan terbujuk, jangan tergoda dengan rayu-rayuan mereka. Tetaplah istiqamah. Istiqamah itu namanya berpegang teguh. Tetaplah konsisten dengan apa yang kita laksanakan. Namanya istiqamah. Keinginan mereka musuh-musuh yang disebut dengan atim, orang yang berdosa atau kafir, keinginan mereka agar kita mengikuti kemauan mereka. Kalau keinginan syaitan, kita bagaimana supaya kita sesat, tergelincir, bergelimang dengan berbagai macam dosa-dosa. Kalau keinginan orang kafir, tentu dia ingin kita kafir. Kalau keinginan orang berdosa, tentu mereka ingin kita bergelimang pula dengan dosa-dosa. Kalau keinginan orang maksiat, tentu kita pun
diinginkan mereka berbuat maksiat sementara mereka sebagaimana mereka. Sama dengan anak tidak sekolah. Kalau anak tidak sekolah, dia ingin kita yang sekolah jangan sekolah. Ini contoh kena sekolah. Ada kawan kita pindah, keinginan mereka mengajak kita pula pindah. Sama dengan keinginan kita di pondok. Ada guru yang keluar, keinginan mereka juga mengajak orang lain keluar sama mereka. La tuti', jangan taati. Tetaplah istiqamah, konsisten dan konsekuen, luruslah. Jangan bertahan. Namanya la tuti' minhum atiman au kafura. Satu lagi tinggal untuk itu wazkuris marabbika. Wazkur habis ban jiwa. Wazkuris marabbika bukrata wa asila. Itu namanya pondasi, pegangan. Sabar dan jangan berhenti berhubungan dengan Allah, kontak dengan Allah. Sebab kalau putus pula kontak dengan Allah, tidak ada pegangan. Wazkur, berzikirlah, menyebut nama Tuhanmu pagi dan sore. Itu kekuatan yang jadi pegang kita, sandaran, pijakan, pondasi yang kuat. Baik zikir dalam bentuk ucapan ataupun zikir dalam artian selalulah mengingat Allah. Bernamalah dia zikir pagi. Alhamdulillah anak-anak kita di pondok, kalau perempuan sebelum subuh mereka sudah zikir. Ya, zikir. Sore setelah asar mereka sudah zikir sore. Malam zikir malam. Jadi nanti ada azkarus sabah, azkarul masa, azkarun naum. Terus itu kekuatan jiwa. Orang yang sedang berzikir, kontak, berhubungan dengan Tuhannya, mereka akan teguh, akan kuat, akan kokoh, akan istiqamah. Mereka tidak akan tumbang dihantam badai. Mereka tidak akan berhenti, istihad tapi tidak berhenti. Itu kekuatan zikir. Intinya sabar dalam melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan bersabar menghadapi berbagai macam godaan rayuan. Teruslah berhubungan dengan Tuhan pagi, sore. Pagi awal kehidupan, sore akhir kehidupan siang. Namanya zikir pagi dan zikir sore. Pas gaji kita malam hari ini. Mudah-mudahan kita ini termasuk masykurah. Dengan catatan kita harus berusaha sungguh-sungguh untuk melakukan ibadah, amalan, ketaatan supaya masykurah. Kemudian tetap sabar, berpedoman kepada Al-Quran. Jangan ikuti kemauan orang yang menyimpang, yang sesat, yang salah. Dan teruslah berhubungan dengan Allah dengan memperbanyak zikir. Demikian kaji kita malam hari ini. Diakhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.